Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari Iklimah, dan ini merupakan pertanyaan yang belum sempat terjawab pada tablik akbar di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa wanita istihadah boleh menjamak salat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, istihadah merupakan keluar darah dari seorang wanita, dan darah itu bukan merupakan kebiasaan bulanan, akan tetapi merupakan penyakit. Dan ini terjadi pada beberapa orang wanita. Di zaman Nabi SAW ada beberapa sahabat yang diriwayatkan memiliki penyakit demikian, sehingga di antaranya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, seorang sahabiyah yang bernama Fatimah binti Abi Hubeish datang kepada Nabi SAW menyatakan, "Ya Rasulullah, inni ustahadu fala adhur afa ada'us salah." Ya Rasulullah, aku ini kayak keluar darah terus, istihadah. Aku tidak bisa suci. Apakah aku tidak sholat? Boleh aku tidak sholat? Dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, "La, innama dzaliki 'irqun wa laysa bihaidin." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan, itu bukan haid, akan tetapi darah yang keluar dari beberapa urat dan sebagainya, atau bukan dari rahim, dan itu adalah darah penyakit. Walakin da'is salata qadra al-ayyam allati kunti tahyidina fiha thumma aghsili 'anki ad-dama fa idza adbarat faghsili 'anki ad-dama thumma salli. Kata Nabi SAW, apabila kebiasaan atau waktu datang bulan itu sudah tiba, maka engkau tidak sholat, tidak apa-apa. Akan tapi jika waktu haid telah hilang, maka engkau sholat saja, cuci darahnya, wudu, sholat. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan memang dalam kondisi suci sekalipun ada orang yang memang diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan keluarnya darah. Maka dalam kondisi seperti itu dia boleh untuk menjamak. Ada sebuah hadis yang khusus dalam kaitannya jamak solat untuk orang yang sedang istihadah, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Sekalipun dalam sanadnya ada seorang rawi yang memang diperbincangkan hafalannya, yaitu dari sahabiyah Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha. Dia mengatakan, kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidatan. Aku pernah istihadah, keluar darah dengan banyak sekali sampai aku sengaja datang kepada Nabi SAW, astamiruhu fiha, aku ingin mendapatkan solusi dari Nabi SAW. Lalu Rasul SAW katakan, salat saja seperti biasa, kamu hitung seperti orang-orang biasa datang bulan, fatahayyadi 6 ayyam atau 7 ayyam fi ilmillah, 7 hari atau 6 hari seperti biasanya orang haid. Setelah itu sisa dari 6 hari atau 7 hari kamu salat sebagaimana orang yang tidak haid. Kemudian dalam hadis disebutkan, fa in qawiti ala an tuakhiri adh-dhuhr wa tuajjili al-'asr thumma taghtasilina fatajma'ina baina adh-dhuhri wal-'asr jami'an wa tuakhirin aw thumma tuakhirin al-maghrib wa tuajjilina al-'isha wa taghtasilina wa tajma'in thumma taghtasilina ma'a as-subhi wa tusallin fadhalika a'jabu al-amrayn ilayya. Kata Nabi SAW, kalau kamu bisa engkau akhirkan zuhur dan engkau ajukan asar, agar 2 sholat sekaligus bisa engkau kerjakan dengan 1 kali mandi. Para ulama mengatakan mandi ini tidak wajib untuk orang istihadah, untuk melaksanakan sholat tidak wajib. Kalau seandainya orang ingin wudu saja dan membersihkan tempat keluar darah, selesai sudah, itu sudah dianggap sah untuk melaksanakan sholat. Maka dalam hadis ini dikatakan kamu bisa akhirkan sholat zuhur, diajukan sholat asar, lalu engkau bisa melaksanakan sholat asar dan sholat zuhur bersama-sama. Setelah itu engkau juga lakukan pada maghrib dan isya. Adapun subuh sendiri dalam waktu yang sudah ditentukan, maka engkau bisa kerjakan itu, dan itu lebih aku sukai, kata Nabi SAW. Para ulama mengatakan menggabungkan antara zuhur dan asar yang disebutkan dalam hadis ini memang bisa diartikan dengan jamak suri. Jamak suri artinya digabungkan, akan tapi pada asalnya masing-masing di waktunya. Zuhur dilakukan di akhir waktunya zuhur, asar dilakukan di awal waktunya asar, sehingga hakikatnya masing-masing dilakukan pada
waktunya dan hanya didekatkan saja, tapi tidak dijamak seperti yang kita kenal dalam pembahasan fikih. Nah, para ulama mengatakan hadisnya sekalipun demikian, akan tapi tetap dibolehkan ketika seorang wanita yang istihadhah untuk menjamak seperti yang kita kenal dalam syariat jamak, menggabungkan salat antara zuhur dan asar di waktu salah satunya. Entah itu mau jamak takdim, maksudnya salat zuhur dan asar di waktu zuhur, atau jamak takhir, menggabungkan salat zuhur dan asar di waktu asar, silahkan saja, karena memang penyakit istihadhah merupakan penyakit yang memberatkan. Sehingga orang yang betul-betul sakit dan ingin bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, dengan maksimal, dan itu berat kalau dilakukan sering, maka tidak apa-apa dia jamak antara dua sholat yang pun zuhur, asar, maghrib dan isya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.